Hai Millennials, jumpa lagi bersama saya Danis. Kali ini saya mau bikin satu konten edukasi buat teman-teman saya di industri properti yang kebetulan banyak banget yang tanya sama saya mau belajar saham buat pemula. Nah, karena mereka sehari-hari belajarnya soal properti, gimana jual rumah, gimana beli rumah, apa itu KPR, tapi nggak pernah mengerti sama sekali tentang saham, maka saya akan berikan analogi-analogi yang mereka akan sebenarnya paham karena ini adalah seputar dunianya mereka. Nah, ini adalah konten belajar saham dari properti. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang pengen belajar tentang saham dari dunia properti. Nah, pertama yang harus dipahami adalah pelajari bahwa investasi di saham ini banyak orang yang sering beranggapan seperti judi. Bahwa investasi di saham ini sama sekali berbeda dengan judi. Nah, memang ada orang-orang yang memperlakukan bursa saham ini seperti judi, yaitu trader-trader harian yang memang melakukan jual beli dengan memanfaatkan volatilitas suatu emiten. Nah, perlu dipahami bahwa membeli saham itu artinya kita menjadi pemilik perusahaan itu. Nah, saya banyak belajar dari orang-orang bahwa untuk kita berinvestasi dalam suatu emiten atau suatu perusahaan, kita harus pelajari dulu, gitu ya. Kalau kita pernah nggak kita coba produknya, pernah nggak kita berkenalan dengan pemiliknya atau tahu profil pemiliknya seperti apa, gitu. Nah, kecuali memang Anda tidak mau berinvestasi, tapi cenderung menjadi trader, ya tidak perlu dipelajari pemilik perusahaannya, laporan keuangannya, dan apa story-nya perusahaan ini. Nah, buat teman-teman yang mau berinvestasi dalam saham, pelajari dulu sebelum membeli, karena saham itu punya siklus, punya volatility-nya sendiri, dan banyak juga emiten yang di bursa ini adalah jebakan Batman. Jadi dia tugasnya bukan memperkaya retail, tapi dia tugasnya mendownload duit retail. Nah, saham sendiri ini pun punya risiko yang lebih tinggi dibandingin properti, karena saham itu punya volatility seperti yang tadi saya bilang. Nah, volatility ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dan perlu yang diingat adalah bisnis saham itu seperti momentum. 2 tahun yang lalu, saya ingat ketika ada merger 3 atau 4 bank BUMN, kemudian ada satu emiten, bank BUMN ini sangat diuntungkan, dan momentum itu biasanya sulit terulang kembali. Jadi ketika 2 tahun lalu momentum itu terbentuk, lalu semua orang berebut, istilahnya pengen memiliki saham perusahaan tersebut, momentum itu biasanya tidak terulang lagi, gitu. Karena biasanya untuk mengulang momentum itu perlu suatu story atau suatu perubahan fundamental atau story yang bisa mengubah price action kepada harga saham tersebut. Nah, sedangkan di properti sendiri, buat teman-teman yang udah tahu bahwa harganya itu cenderung lebih stabil karena dia tidak terlalu liquid, ya. Jadi kalau di saham itu kita bisa jual beli setiap hari dengan mudah. Tapi properti, kalau kita mau jual harga 1 miliar, tentu kita harus cari pembeli, harus datengin pembeli, pembelinya harus diskusi, harus bolak-balik, cek sama keluarganya, dan itu mungkin makan waktu yang cukup lama, bisa 1-9 bulan. Dan properti sendiri tidak punya volatility seperti di bursa saham, yaitu dia itu naik turun dengan mengalami perubahan yang bisa daily, gitu ya. Jangan di properti nggak seperti itu, kecuali memang ada beberapa case tertentu yang mungkin properti ownernya atau properti tersebut butuh uang sehingga dijual dengan sangat murah. Nah, properti sendiri sebenarnya bisa diagunkan ke bank. Ini salah satu keunggulannya, ya. Bisa disewakan, sedangkan saham enggak, kecuali kita pemilik emiten, ya. Kita bisa istilahnya repo, ya. Kita mengagunkan saham kita kepada suatu institusi, kemudian kita dapat bunga. Nah, itu saya nggak mau bahas terlalu detail di sini. Dan untuk beli properti, kita biasanya butuh dana besar. Jadi misalnya properti harga 1 miliar, kita butuh down payment 10-20% atau bahkan ada yang 30%. Sedangkan kalau di saham kita nggak perlu, cukup beli 1 lot aja sebenarnya juga bisa. Walaupun sebenarnya banyak orang yang bilang kalau memang duit kita belum seberapa, sebaiknya fokus investasi kita tuh lebih ke leher ke atas.
Bayangin aja misalnya teman-teman punya duit 10 juta gitu ya. Lalu cuan istilahnya 100% itu baru jadi 20 juta. Sedangkan kalau 10 juta itu teman-teman fokuskan untuk investasi leher ke atas, untuk belajar, untuk bisa memperoleh pendapatan yang lebih lagi. Mungkin teman-teman yang tadinya income-nya di kisaran 5 sampai 10 juta bisa dapat income yang 2 kali lipat dengan investasi 10 juta tadi gitu, ketimbang ditaruh di bursa saham. Nah, memang pilihannya tergantung teman-teman sendiri. Saya hanya bersifat mengedukasi saja. Dan untuk beli properti biasanya lebih untung karena beli properti itu bisa dicicil dengan KPR. Nah, memang kita bayar bunga, tapi in the long term, dalam waktu yang sangat panjang, properti itu punya kecenderungan untuk naik ya, terutama di kota-kota besar yang peminatnya cukup banyak. Karena tanah tidak bisa direproduksi lagi, dan jumlah manusia seperti yang semua tahu bahwa itu bertambah banyak seiring berjalan dengan waktu. Nah, ada beberapa istilah dalam saham yang mungkin teman-teman belum familiar. Ini istilah-istilah teknis yang akan saya jelaskan yang berkaitan, yang saya akan coba jelaskan dengan menggunakan bahasa dari properti. Jadi saham itu pola pergerakannya adalah seperti apartemen. Bayangkan kalau teman-teman ada di suatu apartemen seperti gambar ini, ada di lantai 28. Nah, bayangkan lantainya itu adalah disebut dengan support, atau atapnya itu disebut dengan resistance. Jadi ketika atap itu dijebol, ketika kita naik ke lantai 29, tentunya supportnya udah bukan lagi lantai 28, tapi lantai 29. Jadi pijakannya kita udah bukan lagi di lantai 29, tapi bukan lagi di lantai 28, tapi di lantai 29. Nah, begitupun dalam saham ada yang namanya support dan resistance. Saya akan jelaskan dalam grafik mungkin sebagai contoh cerita seperti berikut. Tapi sebelumnya mungkin saya jelasin dulu volatility ya. Tadi volatility itu adalah tendensi untuk berubah, baik itu naik atau turun. Nah, setiap emiten atau setiap saham itu punya volatility yang berbeda-beda. Ada yang punya high volatility, dia bisa naik atau turun dengan sangat cepat, 20% dalam satu hari, tapi turunnya juga kencang sekali. Atau seperti saham-saham blue chip yang volatilitasnya sangat rendah, jadi dia karena dipegang banyak emiten besar, dia juga liquidity-nya sangat tinggi, jadi untuk naik turun itu tidak terlalu cepat, cenderung lambat. Nah, kalau kita bicara tadi support resistance itu dalam properti itu mungkin seperti supply and demand. Nah, contohnya seperti ketika kita beli rumah gitu ya, ada satu orang beli rumah ukuran let's say 6x15 dengan luas bangunan 100 meter di Jakarta, harganya 600 juta. Let's say dia beli tahun 2010. Nah, seiring dengan harga naik, permintaan gitu ya di daerah tersebut, harganya kemudian naik jadi 1,2 di tahun 2016. Atau dia memperoleh kenaikan 100% selama 6 tahun. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa tahun 2020 terjadi pandemi, rumah bukan lagi top priority, banyak karyawan yang di PHK, terus banyak orang yang susah cari uang. Terus dia ngecek harga pasaran, oh ternyata harganya turun gitu jadi 1M. Nah, kebetulan karena si A ini juga mengalami PHK, akhirnya dia terpaksa jual rumahnya karena butuh uang. Nah, let's say kita flash forward ke beberapa tahun ke depan, di mana udah ada lagi pandemi, terus kemudian karena orang-orang sudah berbisnis secara normal, terjadi inflasi besar-besaran. Sehingga konsumen ini cenderung menaruh uangnya pada aset-aset yang lebih less volatile, seperti properti. Ini contoh aja ya. Kemudian permintaan properti cenderung meningkat, sehingga harga jual rumahnya si A yang dulunya dibeli harga 1M sekarang naik jadi 1,5M. Nah, gambaran di grafiknya mungkin seperti ini. Tahun 2010 dia beli di harga 600, kemudian tahun 2016 harganya naik 1,2, dia nggak jual. Lalu ketika dia jual karena pandemi, harganya turun menjadi 1 miliar. Nah, 1 miliar ini mungkin inilah yang disebut dengan dalam bursa saham itu adalah sebagai support. Jadi kalau harganya turun lebih dalam lagi dari ini, tentu banyak orang yang minat gitu ya, karena harganya dulu aja waktu tahun 2010 600, sekarang dijual
800 gitu misalnya, wah murah banget gitu. Nah support ini ketika dijebol biasanya akan cenderung turun ke support berikutnya. Nah ketika ada demand di sana, jadi biasanya orang akan cepat beli. Ya, ini juga kejadian di pasar properti di mana kalau ada barang BU yang harganya miring banget, berarti itu adalah demand area atau support. Nah, ini kejadian di mana-mana. Nah, kalau misalnya kenapa nggak laku-laku? Ya karena itu mungkin bukan demand area, karena belum terlalu murah gitu ya. Nah, kemudian harga terdahulu yang 1,2 ini seiring berjalannya ekonomi, inflasi, ini menjadi resistance. Dan ketika resistance ini ditembus, dia akan menuju ke 1,5 ini, dan ini resistance yang berikutnya. Nah, begitu kurang lebih gambarannya. Biasanya last high-nya dia ini akan cenderung menjadi support berikutnya. Jadi ketika ada koreksi, mungkin selama properti di daerah tersebut cenderung bergerak uptrend, biasanya dia akan menuju ke support dulu untuk apabila terjadi koreksi harga maksimal di support, jadi belum tentu dia harus menuju ke support untuk kemudian dia melonjak lebih tinggi lagi. Kira-kira kurang lebih seperti itu gambarannya dalam emiten atau bursa. Baik yang salah harga gitu, karena situasi kondisi market yang tidak mendukung. Terus terang saya sendiri juga sempat beli waktu itu karena saya melihat wah ini BCA dihargain sangat murah nih oleh market pada saat itu, karena memang waktu itu terjadi crash yang sangat besar, lalu salah harga. Nah kalau kita masih hold sampai 2 tahun itu upside-nya sampai 80%. Memang kita di properti nggak bisa sampai kayak begini, yang 2 tahun naik sampai 80%. Biasanya ada, tapi nggak banyak ya begini. Biasanya karena memang suatu lokasi atau suatu properti itu memang nggak ada yang bikin, let's say apartemen yang sangat murah, terus mungkin di pasaran harganya 1 miliar, dia bikin 200 juta, kemudian naiknya sangat kencang. Nah mungkin ini contohnya mirip seperti ada satu apartemen di bilangan Jakarta Barat, yang awal itu dulu di daerah Jakarta Barat ini belum banyak mall yang bagus gitu ya. Kemudian dia launching apartemen yang sangat murah, sehingga terus dilengkapi dengan mall dan fasilitas segala macam perkantoran, sehingga harganya sekarang itu mungkin udah 500 jutaan ya. Dulu mungkin harganya masih di bawah 100 jutaan. Nah, biasanya di properti bisa seperti itu naik cukup banyak, tapi perlu waktu yang lebih panjang ya. Tidak bisa seperti di IHSG atau di bursa yang biasanya mungkin 2-3 tahun lebih cepat gitu. Nah, tadi yang saya mention soal IPO atau Initial Public Offering, jadi kondisinya mungkin mirip seperti properti ketika rilis harga perdana. Nah, rilis harga perdana ini biasanya kalau di properti kan harga terendah. Tapi di bursa ini nggak begitu, karena seiring dengan IPO, biasanya naik atau turun itu tergantung demand atau supply, dan juga tergantung siapa ownernya, terus apakah punya fundamental yang baik, apakah memang ini momentumnya bagus. Nah, ada nggak saham yang turun habis IPO? Banyak. Saham yang naik habis IPO juga ada beberapa. Contohnya seperti BCA tadi. Nah, properti sendiri pun juga sama sebenarnya. Banyak orang yang bilang banyak properti yang naik pasti habis harga perdana. Enggak juga. Jadi ada banyak juga properti yang mungkin di awal dia pas setelah harga perdana 1-3 tahun pertama dia naik banyak. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin adanya kompetisi, mungkin adanya penurunan demand, mungkin adanya perubahan behavior market yang sekarang di mana pada saat kondisi pandemi orang cenderung tidak suka tinggal di apartemen, mereka lebih cenderung tinggal di landed house atau perumahan, sehingga banyak apartemen yang terkoreksi harganya jauh melebihi harga IPO-nya atau harga dia waktu rilis perdananya. Ada beberapa yang seperti ini kondisinya, tapi saya nggak perlu sebutkan. Teman-teman mungkin bisa cari di market kalau ada yang berminat. Properti yang naik setelah rilis perdana, ya sebenarnya banyak, hampir semua properti yang
biasanya setelah harga perdana, developernya masih punya banyak barang, masih punya banyak kepentingan, pasti harganya masih harus digoreng istilahnya ya, pasti harus dibuat Senin harga naik. Kalau enggak, yang beli pertama pasti kecewa, dan developernya juga di sini masih ada kepentingan untuk jualan gitu karena barangnya masih banyak. Nah, mungkin dalam saham kita sering kenal dengan apa yang disebut dividen ya. Dividen itu adalah keuntungan kemudian yang dibagikan kepada pemilik saham. Nah, kalau dalam bursa saham itu sering disebut yang namanya dividen trap. Teman-teman bisa cari, mungkin biasanya sehabis bagi dividen harganya itu turun cukup dalam, terutama saham yang memberikan dividen cukup besar ya, di atas 5%. Dan saham yang membagi dividen ini biasanya cenderung merupakan saham siput atau pergerakannya lambat. Karena pembeli-pembelinya adalah orang-orang yang usia-usianya mungkin udah cukup tua dan dia mungkin hidupnya hanya mengandalkan dividen dari perusahaan ini aja gitu. Dan ketika terjadi perubahan ke depannya, misalnya dia tidak bagi dividen lagi gitu, ini yang berbahaya buat emiten atau perusahaan seperti ini. Nah, mungkin dalam properti ini analoginya mirip seperti apartemen. Apartemen itu cenderung untuk bisa disewakan dengan rate yang lebih mahal ketimbang landed house. Contohnya apartemen full furnish itu kalau teman-teman query di platform-platform properti itu bisa kasih return 5-10% atau mungkin ada yang lebih. Tapi harganya sendiri ketika apartemennya udah jadi, ketika furnishnya udah jadi, itu biasanya cenderung pergerakannya lambat. Jadi kalau memang teman-teman mau investasi di apartemen, harusnya beli pada saat bangunannya belum jadi. Nah, memang banyak resikonya ketika barang belum jadi, kita beli yang namanya trust gitu ya. Apakah developernya beneran bangun, apakah dia janji sesuai kualitas. Dan itu resiko yang perlu dipelajari sendiri terlebih dahulu sebelum beli. Nah, mungkin saya akan jelaskan tentang blue chip, liquidity, market cap. Kembali ke contoh saham BCA tadi, BCA itu punya market cap yang kurang lebih 976 triliun. Jadi artinya kalau Bapak Ibu teman-teman punya duit 1 triliun dan mau taruh di BCA itu nggak masalah sama sekali. Jadi market cap itu bicara soal jumlah saham beredar dikalikan dengan harganya. Kalau misalnya taruh di BCA 1 triliun, apakah kita langsung jadi penggerak harga? Tentu tidak, karena market cap-nya begitu gede. Banyak yang pegang saham BCA ini juga pengen punya keuntungan dalam jangka panjang, gitu ya. Dan banyak fund-fund besar yang memang menaruh beberapa porsi, sebagian kecil dari porsinya itu di saham BCA juga sebagai hedging atau lindung aset, lindung nilai. Nah, kalau teman-teman punya teman-teman punya 1 triliun taruh di BCA, udah nggak usah worry karena saham ini sangat-sangat liquid, ya. Pergerakannya cukup lambat juga, walaupun tidak sekencang saham-saham lain, tapi punya kecenderungan untuk naik dalam jangka waktu yang cukup panjang. Saya nggak tahu apakah kedepannya masih bisa naik atau enggak. Tapi ini bukan ajakan jual beli saham BCA ya. Ini hanya edukasi. Nah, ini mungkin seperti analoginya kalau teman-teman beli properti di Jakarta atau di kota besar, di mana demand atau supply-nya itu cukup banyak. Ini saya ambil contoh dari salah satu portal properti. Ini baru satu ya, jadi baru satu aja. Itu total properti yang dijual ada 190.000. Dan mungkin ini hanya fokus di secondary aja, belum properti yang dijual oleh developer besar atau primary. Nah, saya percaya sebenarnya jumlahnya lebih dari ini, karena tidak semua developer besar menjual propertinya di portal ini. Nah, mungkin kalau teman-teman investasi di properti di Jakarta ini mirip dengan saham BCA. Ya, kedepannya masih cenderung meningkat walaupun peningkatannya lambat dan liquid gitu ya, karena banyak orang yang minat, asal kita belinya nggak di salah harga aja gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal mengenai price action atau supply demand, support resistance.
Nah, bayangkan teman-teman kalau misalnya beli properti di Labuan Bajo gitu ya. Ini again bukan ajakan jual beli properti di Labuan Bajo ya. Jadi kalau di portal properti itu hanya ada 78 properti yang dijual. Dan kalau di properti memang ini erat kaitannya dengan jumlah penduduk, dengan supply demand atau lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau jumlah penduduknya nggak banyak, ya tentunya orang yang mau jual beli properti juga nggak banyak, karena kan properti digunakan untuk penduduk yang ingin huni, gitu, ingin tempat tinggal, ingin kerja, dan itu semuanya tergantung dari supply demand, tergantung lapangan pekerjaan, tergantung mereka punya income, apakah mereka sanggup beli properti di harga 1 miliar, let's say gitu. Lain halnya mungkin kalau properti di Jakarta dari harga 1 miliar banyak yang bisa beli, apalagi kalau lokasinya cukup strategis. Karena memang lapangan pekerjaannya memungkinkan untuk orang beli di harga segitu. Nah, contoh lain mungkin teman-teman familiar dengan daerah Serpong. Daerah Serpong ini menurut saya udah daerah blue chip, yaitu istilahnya investasi yang boleh dibilang cukup aman ya. Apalagi kalau Serpong ini buat teman-teman yang belum tahu, banyak developer besar yang terpercaya yang membangun daerah ini. Baik infrastrukturnya sudah cukup ramai, mungkin banyak artis-artis yang juga tinggal di sini. Terus banyak banget kaum milenial yang pengen tinggal di Serpong karena lingkungannya, fasilitasnya, dan juga mungkin udah bosan dengan hiruk-pikuk tinggal di Jakarta. Dan boleh dibilang KPR dengan semua bank ini lengkap ya kalau di daerah Serpong. Nah, kalian bisa tinggal pilih aja developer besarnya apa. Nah, saham blue chip seperti Serpong ini sebenarnya ada banyak. Itu saham big bank seperti Bank Mandiri, Bank BRI, lalu saham-saham yang lainnya juga banyak di saham-saham blue chip ini, yaitu biasanya saham blue chip itu adalah saham LQ45. Kalau di IHSG itu saham 45 saham yang punya likuiditas yang sangat tinggi dan biasanya performa atau fundamentalnya cukup baik ya. Boleh dibilang sudah teruji. Nah, bayangkan kalau teman-teman let's say beli properti di Labuan Bajo, mungkin banyak orang-orang yang sekarang udah melirik ke Labuan Bajo karena ini menjadi destinasi wisata. Banyak sebenarnya yang saya lihat sudah ada beberapa developer yang melakukan pembebasan diam-diam, atau mungkin kalau dianalogikan ke dalam bursa saham ini mirip seperti ada para investor yang udah akumulasi secara diam-diam. Dia udah pelan-pelan akumulasi saham ini baik oleh investor ataupun big fund, individual ataupun perusahaan. Dan kalau kita lihat juga pemerintah sendiri banyak mendorong pengembangan infrastruktur agar Labuan Bajo ini bisa jadi destinasi pariwisata yang paling hebat gitu ya. Mungkin bisa menyetarakan dengan Bali. Nah, jadi sebenarnya banyak sentimen positif yang mendorong Labuan Bajo sehingga mendorong adanya kenaikan demand, sehingga ke depan itu juga bisa mendorong kenaikan harga gitu ya. Kalau semakin banyak, mungkin nggak banyak penduduk, tapi kita bisa menarik lebih banyak wisatawan. Nah, wisatawan ini tentunya kan butuh tempat untuk menginap, tempat untuk berbisnis, let's say, atau tempat untuk liburan berupa hotel ataupun tempat untuk nongkrong, kafe, berupa komersial dan segala macam lah bentuknya. Dan tentunya ini perlu didukung story atau perubahan turnaround story-nya gitu ya. Seperti ketika di kasusnya Labuan Bajo ini adanya campur tangan pemerintah yang turut mengubah turnaround story-nya. Contoh lain mungkin teman-teman juga sudah sering dengar tentang IKN, yaitu Ibu Kota Negara kita yang baru, di Kaltim yang sering disebut dengan Nusantara. Itu pemerintah juga sedang menggalakkan bahwa ibu kota ini akan pindah ke Nusantara atau Kaltim di Penajam ya. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya ada 651 properti yang dijual di Kaltim yang sebenarnya cukup banyak dan lebih banyak daripada Labuan Bajo, dan kedepannya tentunya kalau memang benar ibu kota pindah, tentunya akan banyak demand yang real dari pejabat pemerintah, aparat yang nantinya mereka harus pindahin keluarganya ke sana gitu ya.
Nah, ketika keluarganya pindah, tentu ada kebutuhan yang namanya sekolah, ada kebutuhan yang namanya komersial, ada kebutuhan laundry, ada kebutuhan bimbel, ada kebutuhan dan sebagainya gitu ya, tempat hiburan untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, segala macam perlunya. Nah, tentu sebagai investor teman-teman bisa saja berspekulasi gitu ya, untuk berinvestasi properti di Kaltim ini. Tentu dengan mempelajari dulu resikonya apabila terjadi penundaan, ibu kotanya ini pindah, itu uangnya jadi istilahnya quote unquote jadi nyangkut di sana, nggak bisa dipakai. Padahal mungkin teman-teman ada butuh uang ini untuk lebih baik di instrumen investasi yang lain terlebih dahulu. Nah, memang investasi di tempat-tempat yang belum populer atau yang bukan blue chip itu mirip seperti apakah ini jadi cacing atau jadi naga. Jadi yang belum ramai ini sendiri juga punya resikonya sendiri gitu ya. Apakah kita taruh uang di sana nanti nggak jadi dibangun, bisa jadi istilahnya jadi cacing. Atau ternyata ketika kita taruh uang di sana jadi naga gitu, karena kedepannya begitu berkembang, begitu bagus, sehingga investasi kita menjadi berlipat-lipat, bisa jadi. Dan itu semua banyak faktor yang saya nggak bisa jelasin, dan tentunya sebagai investor teman-teman harus pelajari dulu dan pahami apakah ini sesuai atau cocok dengan profil resiko teman-teman sendiri sebagai investor. Nah, prinsip penting mungkin sebagai penutup dalam investasi yaitu yang seperti saya jelaskan di awal, saya tegaskan berulang-ulang bahwa investasi itu pasti ada resiko, jadi kita harus pelajari dulu resikonya. Siapkah teman-teman tanggung resikonya? Apakah siap kehilangan uang sebesar seberapa besar? Apakah ini uang dapur? Apakah ini uang yang benar-benar pakai? Apakah ini udah pelajari emitennya? Apakah memang dia punya kemampuan untuk naik karena ada story-nya? Terus jangan percaya siapapun, termasuk saya. Jadi teman-teman harus cross check lagi apakah yang saya ajarkan atau edukasi ini benar atau tidak. Jadi teman-teman juga harus cek apa narasumber dan juga konsultasi kepada ahli ya. Mungkin buat orang-orang yang banyak fund besar yang di sana yang atau orang-orang yang sudah terjun di IHSG lebih dari puluhan tahun juga ada. Teman-teman bisa belajar dan konsultasi kepada mereka yang lebih ahli juga. Dan yang lebih penting adalah jangan taruh semua telur pada keranjang yang sama. Jadi harus diversifikasi. Jadi kalau udah beli satu emiten perbankan, jangan beli lagi emiten perbankan yang lain gitu ya. Cukup harusnya 2 aja. Jadi kalau teman-teman udah investasi, let's say di big bank seperti BRI atau BCA, jangan taruh lagi di Bank Mandiri atau Bank BNI gitu. Jadi ketika satu gerak ke atas, yang lain gerak ke atas semua. Ketika yang satu gerak turun, semua gerak turun semua gitu. Jadi seperti yang tadi bilang, ada momentumnya gitu ya. Ketika semuanya sedang bergerak turun, ya habis sudah portfolio kita digerus. Nah, yang terakhir juga penting harus sediakan dana darurat ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Pandemi ini mengajarkan bahwa kita harus set up dana darurat terlebih dahulu sebelum kita berinvestasi. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tiba-tiba kehilangan orang yang tercinta karena kesehatan, dan mereka nggak siap dana darurat itu. Ketika kita tiba-tiba besok di PHK, kita harus siap, kita mau tinggal di mana, apakah kita harus jual rumah, apakah kita harus jual aset, dan sebagainya. Nah, semoga pelajaran kali ini bisa mengedukasi, bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan komentar buat pembahasan kita ke depannya, siapa tahu ada teman-teman yang inspirasi dan masih ada banyak hal yang mau ditanya. Salam sukses buat kita semua. See you next time.